Kemudian yang ketiga, wa yahtajullahu ta'ala 'alal marda bi Ayyub alaihissalam. Allah berhujjah ya kepada orang-orang yang sering sakit, orang sakit bi Ayyub, dengan Nabi Ayyub alaihissalam. Ka'ayyaqula Allahu lahum, kalau Allah mengatakan kepada mereka, lima taraktumul ibadah, kenapa kamu meninggalkan ibadah? Fa in qalu nahnu marda qala Allahu lahum abdi Ayyub marida maradan syadidan wa huwa lam yatrukil ibadah. Kepada orang-orang sakit ya Allah berhujjah. Tatkala Allah berkata kepada mereka, kenapa kamu meninggalkan ibadah? Kenapa kamu gak belum sholat? Kenapa kamu gak mau pergi ke masjid? Mereka mengatakan, nahnu mardo, ya Allah, saya sakit ya Allah. Ya. Qala Allahu lahum, kemudian Allah mengatakan kepada mereka, abdi Ayyub, hambaku Nabi Ayyub itu sakit dengan sakit maradhan syadidan, yang sangat parah ya. Wa huwa lam yatrukil ibadah, tetapi dia tidak meninggalkan ibadah. Pokoknya musim dingin ngeten iki, kenapa kamu enggak mau ke masjid? Sakit tengah. sakit tengah. Aku kadung menuh dan lain sebagainya. Ditantang oleh Allah. Sakit apa awakmu? Ayub tak kei cobaan. Nabi Ayub dulu nih Pak ya, Nabi yang dikaruniai istri yang cantik, kemudian anaknya soleh dan solehah banyak, kemudian hartanya banyak ya, kemudian diberi cobaan oleh Allah Subhanahu Wa Taala, diludeskan hartanya, putranya dimatikan semuanya, seturanya dimatikan oleh Allah Subhanahu Wa Taala, tinggal istrinya saja yang menemani ya. Diberi penyakit pada waktu itu namanya, kalau sekarang kusta, kulitnya ini melepuh sampai jijik sehingga hanya tersisa tulang belulang saja dan otot yang nempel di mana, di belum ya, belum tulang ya, tulang ini sampai istrinya ini saking nggak ada yang mau dimakan lagi, ini oleh Bani Israel dibuang di tempat sampah. Kemudian istrinya ini bingung cari makan, akhirnya dia menjual rambutnya yang kepang, 2 kepang sebelah kanan ini dijual kepada petinggi, orang penting pada waktu itu ya. Kemudian dia dapat duit, bisa makan. Kemudian yang kedua juga sampai rambutnya ini habis Pak, dijual rambutnya ini. Jadi rambutnya istri dan Nabi Ayub dijual, saking panjangnya dulu. Itu dijual untuk cari makan suaminya tercinta. Kemudian yang keempat adalah Allah berhujjah wa yahtajullah ta'ala 'alal fuqara'i bi'isa. Allah berkata kepada mereka, lima taraktumul ibadah, kenapa kamu meninggalkan ibadah? Fa in qalu nahnu mashghuluna bimasyaqqatil faqri qala Allahu lahum abdi Isa afqaru man fil ardi wa huwa lam yamlik syai'an minad dunya falaysa lahu baitun wala malun wala zaujatun wa huwa lam yatrukil ibadah. Jadi yang keempat, Allah ya berhujjah kepada orang-orang fakir itu dengan Nabi Isa alaihissalam. Nabi Isa ini adalah nabi paling miskin di dunia Pak. Paling fakir, bukan hanya miskin, paling fakir di dunia. Nabi Isa itu walaisa lahu baitun, dia tidak punya rumah. Dan Nabi Isa ini juga diakui oleh Yahudi dan Nasrani Pak. Yesus, Nabi Isa tidak punya bapak, tidak punya rumah, ada di Injil itu Pak. Sepakat kalau Nabi Isa itu adalah nabi termiskin di dunia ya, terfakir di dunia. Falaisa lahu baitun, maka dia tidak memiliki rumah, wala malun, tidak memiliki harta,
wala zaujatun, dan tidak memiliki istri, wa lam yatrukil ibadah, dia tidak meninggalkan ibadah. Makanya orang miskin itu kata Rasulullah, miskin sampai 3 kali ya. Apa itu? Laisa lahu zaujatun, orang yang tidak punya istri. Lah, Nabi Isa adalah nabi paling miskin di dunia. Maka ketika ada orang yang miskin, gak mau sholat, gak mau ibadah, ya Allah, saya ini sibuk mulai pagi sampai siang sampai sore sampai malam, belum lagi lembur, ya Allah, saya harus nyari uang nafkahi anak saya, keluarga saya. Mereka enak yang pegawai negeri, PNS, P3K, punya harta, warisannya banyak, bisa ngikut acara subuh pagi, bisa ngikut acara ba'da maghrib, sholat berjamaah, tenang, karena yang dimakan sudah ada. Allah menjawab, miskin di awakmu karo hambaku bernama Isa, dia tidak punya apa-apa, tidak punya harta, tidak punya rumah, tidak punya istri. Subhanallah. Mudah-mudahan hadis yang saya sampaikan tadi menambah introspeksi diri kita. Apapun keadaannya, entah itu kita miskin, entah itu kaya, entah itu sakit, sesibuk apapun di dunia ini, mari sempatkan, jangan sampai kita meninggalkan, terutama meninggalkan sholat. Mudah-mudahan sedikit yang saya sampaikan bermanfaat buat diri saya pribadi dan kepada para hadirin sekalian hadir pada hari ini. Kurang lebihnya mohon maaf. Aqulu qouli hadza wallahu a'lam bishawab. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.